Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan hingga pada saat hari ini. Dan untuk itu layaklah kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan dari pujian kita pada hari ini. Dari pujian kita, kemurahan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya kehidupan kita ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kebaikannya, karena itu mari kita menaikkan pujian kita oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudaraku, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, menopang kita, memberikan kita kehidupan semua oleh karena kemurahan-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi kami semua, dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 10 sada, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Erkiteken si tatang-tatanganlah, jana si sampat-sampatanlah, kam bagi si sangana ibahan kam genduari Dalam Alkitab berbahasa Indonesia, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita akan membangun rumah misalnya atau suatu gedung, tentulah akan dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Ya, seorang diri saja mengerjakan seluruh pekerjaan membangun rumah atau gedung. Tentu harus ada orang lain yang menjadi teman sekerja, ya, saling menolong, ya, saling bertegur sapa, sehingga pembangunan rumah atau gedung pun dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, semua manusia hidup berdampingan dengan orang lain. Dan mulai dari ketika manusia masih dalam kandungan, masih bayi dalam kandungan,
dan juga hidup anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai akhirnya Tuhan memanggil kita, kita tetap membutuhkan orang lain. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri-sendiri saja. Ya, dan kita percaya bahwa sebagai makhluk sosial Tuhan menuntun kita dalam kehidupan kita. Seperti renungan kita pagi hari ini, kita boleh saling menasehati dan saling membangun. Itulah yang sedang dijalani oleh kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kehidupan mereka bukan tanpa ada pergumulan hidup yang mereka hadapi, tetapi dalam menjalaninya, menghadapinya, mereka dapat saling menasehati dan saling membangun. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, bagaimana kehidupan jemaat yang ada pada waktu itu dalam menjalani persekutuan hidupnya, mereka saling menasehati, mereka saling menolong, selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain, saling menghibur ketika mereka sedang dalam menghadapi berbagai pergumulan, menegur dengan baik orang yang hidup dengan tidak tertib. Ketika ada orang berbuat hal-hal yang salah, yang tidak benar, dia menegurnya dengan penuh kasih. Ya, membela kaum yang lemah, ya, sabar terhadap semua orang. Jadi mereka memiliki sikap kesabaran yang luar biasa dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Ya, di dalam kejahatan yang terjadi, mereka juga dinasehati dan mereka tetap dikuatkan, diteguhkan supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dalam kehidupan mereka supaya senantiasa mengusahakan yang baik terhadap semua orang. Mereka berupaya berlomba-lomba, dan ini juga nasihat Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika supaya tetap hidup dalam hal yang sedemikian. Ya, supaya mereka tetap bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, hidup dalam roh dan menjauhkan diri dari berbagai kejahatan. Jadi tampak sekali bagaimana kehidupan mereka saling menasehati dan saling membangun sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita tidak tahu kapan itu, dan mereka beroleh damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal ini juga menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita setiap hari. Terlebih ketika kita sedang menghadapi pandemi pada masa sekarang ini, ya. Bagaimana dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, seperti nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar selalu, berarti mereka juga sedang hidup dalam saling menasehati dan saling membangun, tetapi diberi semangat agar tetap selalu hidup dalam hal yang sedemikian, sehingga hidup mereka boleh ada dalam damai sejahtera. Kita juga seperti itu. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tetap juga selalu hidup saling menasehati, saling membangun dalam menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi, terlebih pandemi pada saat ini, ya. Mari dalam kehidupan kita di tengah keluarga, ya, saling menasehati, saling menegur dengan penuh kasih, saling membangun sehingga persekutuan kita dapat berjalan dengan baik, damai sejahtera dalam keluarga. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah gereja, mari juga tetap saling menasehati, saling menegur, bukan sehingga kita tetap ada dalam damai sejahtera, saling membangun, sehingga kita di tengah-tengah persekutuan juga tetap boleh bersama-sama melakukannya dengan baik, dengan penuh kasih dalam damai sejahtera. Demikian juga di masyarakat di mana kita tinggal. Sedemikian firman Tuhan yang menopang, mendorong kita untuk tetap hidup saling menasehati dengan baik, dengan penuh kasih, dan saling membangun sehingga persekutuan di antara kita tetap terjalin dengan baik. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari Kitab Mendenta nomor 296, Kitab Mendenta nomor 296, Manbandu Yesus Tuhanku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya Roh Tuhan menuntun kita untuk hidup saling menasehati dan saling menopang. Mari memuji Tuhan dari Kitab Mendenta nomor 296, Manbandu Yesus Tuhanku.
Manbandu Yesus Tuhan, kundaskan geluh. Manbandu Yesus Tuhanku, ku endaskan geluhku. Gelusi kalang-kalangnya, diksi sampah-sampahkan. Berbuat ketani surga, bas kita anak Tuhan. Berbuat ketani surga, bas kita anak Tuhan. Baik si peduakan kitab Genenta nomor 226. Geluh si tatang-tatang, mari singgekan las-las. Geluh si tatang-tatangnya, kita radu bergeger. Kita ngalami salah, sudah memberian. Berbuat ketani surga, bas kita anak Tuhan. Berbuat ketani surga, bas kita anak Tuhan. Mari ras kita ertoto. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mendorong kami dalam hidup kami setiap hari tetap saling menasehati dan saling membangun. Karena kami tidak dapat menjalani kehidupan kami sendiri-sendiri. Kami manusia yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini menjadi ciptaan yang sungguh amat baik dalam kehidupan sosial kami, agar kami boleh saling menasehati, saling membangun hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ketika ada yang tidak benar, boleh dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami menegur dengan penuh kasih, saling menasehati dengan penuh kasih ya Tuhan, untuk membawa kesatuan, kedamaian, sejahteraan, dan juga kami boleh saling membangun sampai pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kami tidak tahu itu kapan. Dan kami percaya Tuhan menuntun kami terlebih dalam masa kehidupan kami pada saat ini. Mampukan kami, kuatkan, teguhkan untuk tetap setia hidup, saling menopang dalam hidup kami, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Sehingga ya Tuhan, di tengah pandemi yang kami hadapi pun, kami tetap sama-sama dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah mungkin banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, baik di tengah-tengah keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam persekutuan di gereja Tuhan, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah negara kami ini. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua manusia masing-masing, supaya dengan rendah hati, supaya dengan penuh kasih, kami boleh saling menasehati dan saling membangun, sehingga damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan gereja kami, di tengah-tengah negara kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan tetap menguatkan, meneguhkan semua saudara-saudari kami yang terus bergumul dan berjuang, dan kami percaya Tuhan menopang hidup mereka. Ketika pun mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan tetap menyertai, menguatkan, meneguhkan dengan pengharapan kami bahwa mereka pulih, sembuh, sempurna oleh karena kuasa Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang kami kasihi, orang tua kami, Bapak Aga Purba, yang kami kasihi Nade Gide,
yang kami kasih Bapak Miska, yang kami kasih Bapak Firman Simulingga, yang kami kasih Nade Angel Pelawi, yang kami kasih Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Kami percaya Tuhan, semua saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami, mungkin kami sendiri yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, kami semua boleh dipulihkan, disembuhkan, sehat sempurna dalam kuasa Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Saudara-saudari kami dimanapun berada, demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi ini, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan kesatuan hati, kesehatan, kedamai sejahteraan dalam usaha pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami hidup boleh saling menopang, saling membangun. Dan juga ya Tuhan, kami akan memulai hari kami untuk setiap aktivitas pekerjaan yang boleh kami lakukan dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, baik sebagai pengajar, baik sebagai seorang tim medis, perawat kesehatan, baik sebagai pedagang, petani, pengusaha, pegawai, usaha-usaha mandiri yang kami lakukan pun, kami percaya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami juga boleh kami pergunakan untuk saling menolong, membantu saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dengan penuh kasih, saling menasehati, saling membangun, sehingga tetap tercipta persekutuan kita baik dalam keluarga, masyarakat, negara kita, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan gereja kita tampak damai sejahtera Tuhan, dan memang hal itu terus terjadi dalam hidup kita. Dan ketika memulai aktivitas hari ini, keluar dari rumah jangan lupa pakai masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin.